Halo sahabat militer, kedua negara, Rusia dan Ukraina, tengah berkonflik dan menjadi sorotan dunia. Konflik kedua negara tersebut dinilai dapat melibatkan banyak negara-negara lainnya. Dan yang menjadi penyebab konflik Rusia dan Ukraina, salah satunya adalah keinginan Ukraina untuk menjadi anggota NATO. Apa itu NATO? Seperti apa organisasi NATO? Apa fungsi dan tujuannya? Sepertinya menarik nih guys, hal yang satu ini untuk kita bahas. Mengenal NATO sebagai organisasi terkuat di dunia. Pembentukan NATO. NATO merupakan singkatan dari North Atlantic Treaty Organization, atau juga biasa disebut sebagai Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Adalah sebuah organisasi aliansi militer antar banyak negara yang terdiri dari 2 negara di Amerika Utara, 27 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia yang dibentuk pada tahun 1949 untuk menghalau serangan Uni Soviet terhadap negara non-komunis di Eropa Barat. Dilansir dari laman situs resmi nato.int, NATO terbentuk sebagai wadah untuk operasi manajemen krisis multinasional bersama-sama. Ide ini pertama kali tercetus oleh Inggris dan Prancis yang merasa adanya persaingan blok barat dengan Uni Soviet ketika Perang Dingin, pasca Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Eropa Barat resmi membentuk NATO pada tahun 1949. Semenjak itu, NATO terus mengalami banyak perubahan untuk menyempurnakan organisasi tersebut. Tak hanya itu, NATO pun aktif melakukan penambahan anggota. NATO menjadi aliansi pertama pada masa damai saat itu dengan sebuah sekretariat permanen dan sebuah markas militer yang menjadi representasi komitmen Amerika Serikat untuk agresi Uni Soviet nih guys. Dalam buku yang berjudul Pengantar Politik Global oleh Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, NATO adalah organisasi militer terkuat di dunia yang tujuan utamanya menjaga keamanan di Eropa Barat. Selanjutnya kita beralih ke tujuan pembentukan. NATO yang tidaklah sembarangan. Ada 3 tujuan yang jelas, yakni dalam bentuk politik, militer, serta tujuan dalam konsep strategis dalam organisasi ini, yang semua tujuannya untuk menjamin kebebasan dan keamanan para negara anggotanya nih guys. Yang pertama, tujuan dalam bentuk politik. NATO membuka kerjasama kepada para anggotanya untuk berkonsultasi serta bekerja sama dalam mengatasi permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan, membangun kepercayaan, dan mencegah konflik dalam jangka panjang. Yang kedua, tujuan dalam bentuk militer. Sedangkan dalam bentuk militer, NATO didirikan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan upaya diplomatik. Namun jika hal ini gagal, maka NATO mempunyai kekuatan militer untuk menjalankan operasi manajemen krisis. Keputusan itu dilakukan di bawah ketentuan pertahanan kolektif Perjanjian Pendirian NATO. Aturan ini tertera dalam pasal 5 Perjanjian Washington atau di bawah mandat Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menegaskan operasi ini dapat dilakukan secara mandiri maupun kolaboratif bersama negara-negara dan organisasi internasional lainnya. Yang ketiga, tujuan NATO dalam konsep strategis. Adapun tujuan NATO yang terkandung dalam konsep strategis milik mereka, konsep strategis ini berisi tentang fungsi dan prinsip utama NATO, nilai-nilai di dalamnya, perkembangan iklim keamanan, dan tujuan strategi selama dekade ke depan. Di dalam konsep strategis NATO di tahun 2010,
Didefinisikan, fungsi utama mereka adalah pertahanan kolektif, manajemen krisis, serta keamanan kooperatif. Selanjutnya, keanggotaan NATO. Melansir dari laman CNN Indonesia, ada 12 negara yang awal mula menjadi pendiri organisasi NATO, yang tergabung pada tahun 1949. Yang pertama ada Amerika Serikat, kemudian Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Inggris. Selain ke-12 negara yang telah disebutkan, ada 18 negara lagi yang tergabung organisasi NATO ini, guys. Siapa saja? Yaitu Yunani yang tergabung di tahun 1952, Turki yang tergabung di tahun 1952, kemudian ada Jerman sebagai Jerman Barat yang tergabung pada tahun 1955, Spanyol yang tergabung di tahun 1982, kemudian ada 3 negara yang tergabung di tahun 1990, ada Republik Ceko, Hungaria, dan Polandia. Selanjutnya ada 7 negara yang tergabung di tahun 2004, yakni Bulgaria, Estonia, Slovenia, Latvia, Lituania, Rumania, dan Slovakia. Selanjutnya ada Albania yang tergabung di tahun 2009, ada Kroasia yang tergabung di tahun 2009, ada Montenegro yang tergabung di 2017, dan yang terakhir ada Makedonia Utara yang tergabung di tahun 2020 kemarin. Oke deh sahabat militer, itulah beberapa informasi terkait NATO sebagai organisasi terkuat di dunia yang menjadi ancaman bagi Rusia nih guys. Kita berharap semoga organisasi ini dapat menjadi salah satu penolong untuk menyelesaikan dan meredam peperangan antara Rusia dan Ukraina yang terjadi saat ini. Jika kamu punya pendapat atau opini, boleh tulis di kolom komentar ya. Like dan share juga video ini. Thanks for watching. See you on the next video.